kita dapati teman sekantor kita tidak menyenangkan untuk diajak sebagai tim. Itu fakta yang dialami oleh Nabi Zakaria. Tim beliau, istri beliau disifati oleh Imam Qurtubi sebagai seorang perempuan yang perangainya buruk. Namun pada saat yang sama ada idealisme takdir Allah bahwa beliau harus merawat Maryam. Sampai beberapa kali diundi siapa yang harus merawat Maryam, pilihan jatuh kepada Nabi Zakaria. Ada idealisme tapi ada fakta yang harus dihadapi. Itulah Nabi Zakaria dan itulah kita. Ada hajat dan ada kondisi yang mungkin tidak ideal. Ya, ini masalah kita bersama. Jadi ada harapan, ada idealisme, dan itu yang selalu disampaikan oleh para pimpinan kita di tempat ini. Harus menjadi seorang guru yang punya visi, bisa mengarahkan anak. Namun pada saat yang sama kita berhadapan dengan fakta. Faktanya apa? Kalau Nabi Zakaria partnernya sendiri itu berperilaku tidak baik. Kita mungkin menemui itu di tempat ini. Teman sebangku kita kadang bukan tim yang baik, tidak mengenakan untuk diajak duduk bersama bertukar pikiran. Atau kadang fakta itu adalah keinginan kita sendiri. Saya kira-kira kerja di sini sudah 5 tahun, 10 tahun. Di balik kata saya harus mendidik anak supaya mereka menjadi anak saleh, dalam pikiran kita itu terbersit kapan bisa nabung, bisa umroh gitu. Kapan bisa nabung, bisa beli rumah. Kapan bisa nabung. Keinginan kita itu muncul begitu. Sehingga kadang-kadang kita ini datang ke sekolah itu, idealisme yang tadi berkecamuk dalam pikiran kita berbenturan dengan fakta yang kita hadapi. Dan itu yang selalu terjadi dimanapun. Sebagai seorang da'i, sebagai seorang guru, atau dimanapun sebenarnya selalu terjadi benturan dalam dua hal itu, antara idealisme dan kepentingan diri atau fakta di lapangan. Nah, kita harus keluar dari itu semua, Ustadz dan Ustazah sekalian, karena yang kita amalkan ini dimensinya sejak awal bukanlah dimensi duniawi. Maka kita perlu keluar dari fakta. Faktanya tadi apa? Kondisi yang tidak menyenangkan, hajat kita yang belum terpenuhi, mimpi kita yang nggak tahu kapan bisa kita wujudkan, sifat kita sendiri, pasangan kita, tim kita yang kurang ideal. Semua fakta-fakta itu harus kita lalui. Kenapa? Karena kita sedang mengejar sebuah idealisme, mengejar sebuah cita-cita besar tentang anak-anak. Yang membuat akhirnya para praktisi ruqyah misalnya berhenti, misalnya, itu karena benturan antara fakta dan idealisme. Awalnya ikhlas lillahi ta'ala, pengen dakwah, sampai jalan terus gitu, mimpinya tadi itu yang menghalangi, akhirnya berhenti jadi peruqyah, milih usaha yang lain. Nggak ono hasilnya jadi peruqyah. Nggak ada hasilnya jadi peruqyah. Tapi saya ingin garis bawahi, ini cara berpikir ini, benturan ini akan ada dimanapun. Kita tidak bisa lari dengan itu. Nggak bisa, nggak ada manfaatnya. Sama seperti antum yang sedang meniti pernikahan di awal-awal akan berpikir, saya ingin membangun sebuah keluarga layaknya Rasulullah dengan Ibunda Khadijah, atau Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah, yang bisa menghasilkan generasi terbaik seperti Hasan dan Husain. Hidupnya romantis dan lainnya. Tapi faktanya di rumah kita kan tidak seperti itu terus-menerus lah, gitu. Jadi antara idealisme dan fakta itu selalu terjadi gap. Nah, tugas orang-orang beriman itu menyelesaikan gap ini, menghadapi realita tanpa harus membuang cita-cita besarnya. Kegagalan kita dalam melangkah itu karena kita terlalu fokus kepada realita, lalu mengabaikan hal besar yang jadi mimpi kita. Nah, saya berharap antum semua, kita semua mampu melampaui hal itu. Karena kalau fakta itu ditakuti, ya, terlalu dianggap besar, maka para nabi itu pensiun dari dulu. Ya, benar ya. Jadi para nabi itu akan pensiun dari sejak dulu.
Jadi teman-teman sekalian, salah satu skill yang harus kita miliki sekarang, saya ingin cerita dari hati ke hati dengan antum sekalian. Idealisme itu harus ada, dan tugas kita sekarang adalah menundukkan fakta itu, mau tidak mau. Pak, saya kan susah. Saya harus ngerawat, saya harus berumah tangga, saya harus membangun visi keluarga saya sendiri, saya harus ngurusi orang tua, tapi pada saat yang sama saya harus di sekolah mendidik anaknya orang. Ya itu faktanya memang begitu. Kita ini ditakdirkan oleh Allah SWT sebagai pribadi yang bisa multitasking. Tahu multitasking ya? Kita bisa mengemban amanah banyak dalam waktu bersamaan. Itu takdir kita. Tidak mungkin kita menjadi orang yang hanya single task, hanya menggunakan satu tugas saja, tidak mungkin. Takdir kita itu multitasking. Ada beban amanah yang bertumpuk-tumpuk dan harus begitu. Kalau sejak awal kita hanya ingin menjadi orang yang single tasking, satu tugas saja, berarti kita salah langkah dari awal. Jadi saya ingin garis bawahi teman-teman sekalian, saat ini pikirkan satu hal. Ayo sama-sama kita menjadi orang yang bisa multitasking tadi. Pada saat Nabi Zakaria sebagai seorang nabi, ngurusi umatnya, ngurusi kaumnya, pada saat yang sama pula beliau harus ngurusi anaknya orang yang mungkin juga tidak ada kaitannya dengan dakwah yang dilakukan sebelumnya, disuruh ngurusi di rumahnya. Selepas itu ada masalah pula tentang istrinya yang belum selesai. Kalau itu diembankan kepada pundak kita, saya pikir kita akan stres duluan. Ngurusi jamaah belum selesai, ngurusi anaknya orang lagi dititipin. Saya bayangkannya liar gitu. Dititipin anaknya orang, masih disuruh dakwah lagi. Dan selain itu masih ada masalah lagi dengan pasangannya. Teman-teman sekalian, orang-orang beriman itu sejak awal disetting oleh Allah, dalam tanda kutip, disetting oleh Allah SWT, bukan untuk menjadi pribadi yang single tasking, tetapi multitasking. Kenapa? Karena nanti mereka itu harus menjadi juru dakwah. Mereka ini harus mengemban amanah, memakmurkan muka bumi, menjadi khalifah di muka bumi. Itu pasti multitasking. Dia menjadi pemimpin, menjadi panglima, menjadi kepala rumah tangga, menjadi ibu, menjadi guru, menjadi perawi hadis. Kan itu semua multitasking para sahabat itu. Apa ada di antara mereka yang fokus saja jadi bisnismen? Nggak ada. Para bisnismen di masa itu juga perawi hadis. Perawi hadis di masa itu juga ternyata seorang panglima perang. Itulah yang terjadi di antara para sahabat. Jadi orang-orang beriman itu sejak awal disetting oleh Allah untuk bisa mengemban amanah beragam dalam waktu bersamaan. Itu tugas orang beriman. Satu-satunya cara itu, setelah orang itu beriman, maka dia bisa menjadi multitasking dengan sangat baik. Seandainya kita ini mau meninggalkan konsep ini, tidak mau mengemban amanah bersamaan dalam waktu yang mengemban amanah yang banyak dalam waktu bersamaan, kita mau meninggalkan itu mustahil. Karena fitrah kita itu pasti mengemban amanah bersamaan, amanah yang beragam dalam waktu bersamaan. Itu fitrah, kodrat alami kita. Antum berhenti jadi guru, pasti nanti bekerja di tempat yang lain dan tidak berubah. Mau jadi bisnismen sajalah, saya tidak mau jadi guru, pulang ke rumah jadi bapak. Tidak akan bisa berubah. Jadi teman-teman sekalian, selamanya kita ini akan mengemban amanah itu beragam di pundak kita. Makanya kalau ini kita pahami, tidak ada lagi nanti kalimat yang muncul, saya repot pak di rumah, jangan tambah tugas saya di sekolah. Itu tidak akan muncul lagi, karena memang kodrat alami kita itu multitasking. Kita bukan komputer zaman dulu yang pakai WS, tahu ya, Lotus gitu. Jadi kalau sudah buka WS tidak bisa buka yang lainnya. Ngalami enggak? Apa? Enggak ngalami ya, Bre? Zaman saya SMP dulu. Jadi komputer ini kalau sudah buka satu, itu buka yang lainnya nggak bisa. Ya sudah, itu diselesaikan, di close, lalu baru buka yang lain. Kita nggak bisa begitu. Dan jangan pernah berpikir untuk begitu. Saya sekarang bisnis terus, nanti nikah, setelah nikah baru jadi ini, baru jadi ini. Nggak bisa. Kodrat kita itu harus menjadi multitasking dari sejak awal. Begitulah Nabi Zakaria.